Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Orang di luar pun tidak akan pernah tahu kualitas seperti apa. Tapi setelah peristiwa itu, kita melihat ini satu keuntungan sebetulnya. Buat saya pribadi juga banyak sekali keuntungan. Saya 2016 udah divonis dokter saya bisa pasang ring jantung. Karena kadar kalsiumnya udah 7,5 katanya. Tapi bulan lalu saya cek kembali, dokternya bingung, dia panggil saya, kenapa jadi bersih katanya. Nah, ya saya sampaikan itu karena berkat ditahan di Makobrimob, banyak dari saudara juga datang, karena di sana tuh ada 6 dokter terbaik dunia di dalam itu. Apa itu? Tiap pagi dapat sinar matahari, mesti jemur. Kita mesti olahraga teratur. Kita makan teratur, tidur teratur. Punya waktu baca, punya waktu meditasi. Dan yang keenam, kita jadi punya waktu, punya teman-teman. Saya dari nggak bisa nyanyi sampai bisa nyanyi dalam tahanan. Jadi banyak hal yang kita beruntung. Makanya nyanyi. Ya saya bilang inilah. Intinya kita bersyukur, kita yang berkumpul kita selalu percaya masa depan itu sungguh ada. Jadi apapun kita hadapi, gunakan perspektif yang benar, itu diizinkan buat kebaikan kita. Nah ketika kita nggak khawatir, kita percaya bahwa dunia ini masih ada Tuhan yang mengatur semuanya gitu loh. Izin Pak Ahok, Pak Ahok, izin. Mas Jupri, ada 2 pertanyaan dari netizen. Yang pertama, iya Pak emang ditahanan enak cuma jangan balik lagi. Yang kedua Pak, kenapa BBM kemarin harganya turun? Jawab Pak. Kan kita jadi seneng. Enggak, saya mau sampaikan ya. Banyak orang pikir naiknya BBM, turunnya BBM, salahnya Ahok. Pokoknya kalau apa-apa Ahok yang salah aja. Tapi memang faktanya kita itu terlalu takut untuk subsidi langsung ke rakyat. Sebetulnya itu banyak sekali penyimpangan terjadi. Dan posisi saya itu urutan kelima. Kenapa urutan kelima? Yang pertama Presiden, kedua Menko Invest, yang ketiga Menteri BUMN, keempat mau eksekusi di rut utama. Saya ini nomor 5. Tapi ya di situ untungnya saya bilang, setelah saya berpikir balik semua ya, saya punya banyak waktu untuk, saya bilang juga, bercanda ini bercanda. Saya bilang sekarang paling enak posisi saya. Kenapa paling enak? Kalau ditanya wartawan, ditanya media, sama dirut saja saya bilang. Jadi nggak usah nemanin DPR, nggak usah nemanin menteri, nggak ada acara seremonial yang banyak, sama dirut aja. Nah yang kedua apa? Saya jadi punya banyak waktu. Punya banyak waktu untuk apa? Buat olahraga. Punya banyak waktu untuk belajar musik, belajar bahasa, bisa ke gym. Terus saya pikir ini hal yang baik sekali ya. Saya bisa prototin saham online sekarang, dulu nggak bisa. Tapi Pak Ahok, iya ini sesuatu yang menurut saya. Pak Ahok sempet ya jalan-jalan sekarang ya. Lihat sumur resapan sempet nggak Pak? Oke. Enggak, saya kira ya ini memang provokator ini. Saya baru ketemu sekali. Betul sekali. Kita tidak ngomong politik lah. Saya kira kita ketemu. Kan saya ngomong sumur Pak. Kita nggak bicara yang mengarah ke politik. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Iya, itu yang kita syukuri. Kita bersyukur. Pak, boleh nggak mereka teriak Pak? Ahok, Ahok. Stop. Enggak kan saya izin. Pak, tahu nggak Pak? Sekarang ini yang hadir. Saya baru ketemu aslinya di sini, biasanya lihat di TV. Ini ada tamu Pak. Namanya Iwan Boga, dia adalah Dubes Bulgaria. Pak, panggil aja Pak. Oh, enggak, tadi udah permisi pulang. Oh, permisi pulang. Nah, tadi belum Pak, ternyata. Tadi ada kok, tadi Iwan ada.
sini bro. Jangan-jangan Pak Dubes jangan terlibat politik, nanti dipecat lagi. Iya. Pak, pesannya nih Pak, kami ini kangen sama Pak Ahok loh. Pak Ahok tahu nggak sih? Kita kangen ya. Tahu nggak sih? Pak, kasih pesan Pak. Ya kalau saya mau pesan satu, yang paling penting kita mesti sehat. Itu modal utama kita. Kalau kita mau berjuang apapun kita nggak sehat ya buat apa? Nah kalau sehat, saya yakin semangat kita nggak pernah berubah kok. Saya yakin relawan-relawan ini tetap adalah orang yang nasionalis semua. Dan kita ingin negara jadi baik ya. Jadi sekali lagi bagi saya secara pribadi saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Makanya saya lebih sehat. Ketika saya bisa menerima semua ini, saya jadi lebih sehat. Ketika saya bisa memaafkan, saya lebih sehat. Dan saya bisa melihat ini secara gambar besarnya gitu ya. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Bentar. Tadi katanya nggak boleh politik. Aku nggak politik. Gue nggak politik. Tadi barusan. Enggak. Aku kan cuma mensyukuri kenapa kalah gitu ya. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan. Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Ada permintaan pengen dengar suaranya Bu Puput. Oh iya, coba deh. Bu Puput. Oh. Luar biasa, maju Ibu. Iya. Ibu maju. Halo semuanya yang Kasih ada di tepuk sini, tangan selamat nih sore. buat ibu kita. Mohon izin, perkenalkan nama saya Puput Siti Devi. Iya, udah itu doang. ini apa? Masa suruh nyanyi? Jangan. Nyanyi berdua, Oke. nanti bikin TikTok. Mbak Ida, Yes. katanya Pak Ahok suruh speech sekali, katanya apa kenangannya karena ini acara adalah tribute untuk Masih CNS. Apa satu kalimat tentang Masih CNS dari Pak Ahok, silakan. Karena luar biasa sahabat saya almarhum Sis NS itu sangat mencintai Pak Ahok sampai dia bikin seluruh orang Jakarta untuk flash mob, untuk hip-hip hura. Betul? Ya, coba. Satu kalimat untuk almarhum Masih CNS. Berani. Jadi beliau termasuk berani menyatakan dukung siapa yang benar. Luar biasa. Itu yang penting. Jadi hari ini kita kadang-kadang terjebak. Kita tuh nggak berani nyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kita takut. Nah, saya suka kalau tanya sama saya, kenapa Anda suka di politik? Makanya di rumah saya tempel kutipan Martin Luther King Jr. Untuk menggambarkan kalau orang tanya sama saya, kenapa kamu mau di politik? Kenapa sikap kamu begitu di politik? Saya jelasin susah, lu baca kutipan itu deh. Nah, kutipan itu kira-kira bunyinya gini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kekuasaan, kalau saya tambahkan cintanya ke cinta negara, cinta rakyat ya. Kekuasaan kalau tidak memiliki cinta negara, cinta rakyat, pasti kasar dan sembrono. Kasih tepuk tangan. Pasti korup. Oke, selamat datang kembali di channel ini. Ahok singgung orang pintar ngomong, PSI sindiran bagi para pejabat. Itulah pernyataan yang disampaikan dalam tulisan ini, ditulis oleh Muhammad Genanta Saputra pada 8 November 2022 di news.com atau merdeka.com ya. Baik, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengeluarkan pernyataan tentang ngomong dikira hebat dalam acara reuni relawan Pilgub DKI Jakarta 2017 di Jakarta Selatan. Ketua DPW PSI DKI Jakarta Mikael Victor Sianipar merespon ucapan Ahok itu sebagai sebuah pernyataan universal
yang berlaku bagi semua pejabat, baik menteri maupun gubernur seluruh Indonesia. Sebagai kepala daerah, Anda menjabat 5 tahun, hasilnya apa? Anda menjabat 10 tahun, apa yang sudah dibangun untuk daerahnya? Apa kementerian Anda lebih baik kondisinya sekarang? Selama Anda menjabat, apa kebijakan Anda? Ada yang toleran, ada yang intoleran, atau ada kasus korupsi? Itu pertanyaan yang harus dijawab semua pejabat. Kacamata yang digunakan sama kok, kata Michael Selasa pada 8 Oktober 2022. Michael pun sangat setuju dengan pernyataan Basuki Cahayapurnama tersebut, bahwa cara terbaik menguji karakter seseorang adalah dengan memberi dia kekuasaan. Menurut dia, lontaran ucapan Komisaris Utama PT Pertamina Persero itu harus dilihat sebagai sindiran bagi pejabat yang lebih suka mengedepankan pencitraan ketimbang prestasi kerja. Pernyataan Ahok ini adalah sindiran bagi para pejabat yang kebanyakan pencitraan tapi minim prestasi. Yang pasti, kaliber dan karakter kepemimpinan seseorang memang harus dibandingkan secara objektif. Rekam jejaknya dibuka dan dibandingkan apa yang para pejabat ini sudah lakukan dengan amanah yang diembannya, tutur Ketua Y20 Indonesia 2022 ini. Michael berkata penilaian terhadap semua menteri dan gubernur sudah seharusnya diberlakukan standar yang sama. Kita bandingkan secara kritis dan adil. Baru dari situ akan kelihatan siapa yang hanya pintar ngomong dan siapa yang memang ada hasil kerjanya. Itu cara yang tepat mencari pemimpin Indonesia berikutnya, pungkas mantan staf Ahok di Balai Kota Jakarta ini. Ahok singgung orang pintar ngomong. Sebelumnya, Ahok menyinggung soal seseorang yang pintar ngomong di acara reuni relawan Pilgub DKI Jakarta 2017 di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan. Ahok mengucapkan kalimat bersayap itu saat menjawab pertanyaan pembawa acara apakah dirinya sempat melihat sumur resapan yang ada di sejumlah wilayah Jakarta. Kita tidak ngomong politik lah. Kita nggak bicara yang ke arah politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Ya, kita syukuri, kita bersyukur, kata Ahok. Ahok kemudian kembali menyinggung soal seseorang yang pintar ngomong. Dia menilai seseorang yang pintar berbicara kini dianggap orang hebat. Dan saya bisa melihat ini secara gambar besar gitu ya. Coba kalau kita bayangkan gitu ya. Tahun kemarin saya masih jadi gubernur. Ini saya sudah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan, kata dia. Nasib pergub penggusuran era Ahok setelah dikembalikan ke Mendagri. Kementerian Dalam Negeri mengembalikan surat permohonan pencabutan peraturan gubernur nomor 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian penguasaan tanah tanpa izin atau pergub. Penggusuran permohonan tersebut sebelumnya diajukan Anies Baswedan semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta. Pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji nasib pergub tersebut. Apakah akan diajukan kembali untuk resmi dicabut atau dibatalkan? Dibahas. Belum ada keputusan Biro Hukum. Lagi kaji yang mana yang perlu, mana yang enggak, kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta. Heru sebelumnya belum bisa memutuskan harapan lama yang dibutuhkan untuk membahas kelanjutan pergub tersebut. Ya, kemarin sudah saya panggil Biro Hukum, tinggal disisir-sisir yang nanti tergantung sampai kapan, tambah Heru. Sebelumnya Heru menyatakan akan mengevaluasi permohonan pencabutan peraturan gubernur Pergub DKI Jakarta nomor 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian penguasaan tanah tanpa izin ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proses evaluasi ini melibatkan Biro Hukum DKI Jakarta. Ya, kita bahas ya. Saya belum tahu nggak
Saya belum tahu kan, nggak maksudnya tahu tapi nanti detailnya kan kita bisa bahas dengan Biro Hukum, kata Heru usai menghadiri acara launching rumah digital untuk disabilitasi di Rumah Digital untuk Indonesia Jalan Teluk Betung nomor 38 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Surat permohonan pencabutan pergub penggusuran era Ahok itu dilayangkan Anies kepada Kementerian Dalam Negeri saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun surat permohonan itu dikembalikan oleh Kemendagri kepada Pemprov DKI sebab disebut perlu dilakukan kajian terlebih dahulu sebagai dasar menyiapkan aturan penggantinya. Menurut Heru, dia akan memberikan keputusan terbaik terkait kelanjutan permohonan pencabutan pergub penggusuran era Ahok itu. Dia juga akan mengevaluasi kajian aturan pengganti permohonan pencabutan pergub penggusuran itu. Ya, kita berikan yang terbaik, akan dievaluasi nanti kita ya. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Anies Baswedan dan apa yang sudah dilakukan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yaitu Basuki Cahayapurnama? Bagaimana perbedaan ya, apa yang mereka lakukan dan apa hasilnya menurut teman-teman? Ahok, PJ Gubernur DKI Heru memang pasti bisa kerja. Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengkomentari kinerja pejabat PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Menurutnya Heru adalah sosok yang dapat bekerja dengan baik. Saya kira kalau Pak Heru, dia memang pasti bisa kerja ya, kata Ahok saat ditemui di Ciladak Town Square, Jakarta Selatan pada Minggu yang 2022 yang lalu. Tidak hanya itu, Ahok juga menyinggung normalisasi waduk fluid yang ia lakukan saat menjabat menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Dulu kan waktu itu mulai membereskan waduk fluid. Beliau waktu itu di kota administrasi Jakarta Utara. Waktu kita tarik, beliau paling ngertilah tentang waduk fluid tanpa Ahok. Tidak hanya itu, Ahok juga yakin bahwa Heru dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, sebab Heru pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, Kabiro, KDH, dan KLN. Lalu selama ini dia kan memang bagian dari KDH kan, jadi beliau pasti tinggal ikutan aja apa yang telah Pak Jokowi lakukan, kata Ahok.